Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hakikatnya Allah menjadikan manusia selain sebagai makhluk individu, makhluk pribadi, tapi juga Allah menjadikan kita sebagai makhluk sosial. Bahwa sebagai makhluk pribadi, Allah memperlengkapi kita sebagaimana Tuhan mengaruniakan kita dengan segala kekayaan kasih karunia. Allah menciptakan kita imago Dei, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan taruh atas setiap manusia yang diciptakan begitu mulia dengan kelengkapan-kelengkapan kehidupan, tanpa mengabaikan bahwa kehidupan yang Tuhan karuniakan atasnya juga harus menjadi bagian dalam kehidupan orang lain. Dengan demikian, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan orang lain juga begitu terikat dengan ketergantungan terhadap sesama yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang berada di minggu-minggu sengsara ini. Belajar dari pribadi Yesus, bahwa Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup bukan dalam rangka mendedikasikan dirinya terhadap kehidupan manusia, kehidupan sesama, kehidupan umat Tuhan, tetapi lebih daripada itu, bahwa pribadi Yesus sungguh-sungguh dipersembahkan untuk kemuliaan Allah Bapa dan untuk keselamatan umat manusia. Menarik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan 42. Bacaan kita di hari Minggu Sengsara yang keempat. Yesus bersama-sama dengan beberapa murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah taman yang biasa dipilih oleh Yesus untuk bersama-sama dengan murid-murid. Taman yang disenangi oleh Yesus, panoramanya indah, asri dengan pepohonan. Di sana mereka acap kali menikmati suasana kebersamaan. Di taman yang indah, yang asri, yang menyejukkan. Tempat di mana Yesus memilih. Acap kali bersama-sama dengan murid-murid mempercakapkan tentang segala kehendak ilahi. Yesus memperlengkapi murid-murid untuk bagaimana supaya mereka menjadi alat-alat Tuhan, sehingga taman yang indah ini menjadi satu tempat yang spesial bagi Yesus dan murid-muridnya. Tetapi dalam bacaan kita ini, ada suasana terbalik dari kenyataan di mana taman yang indah, taman yang menyejukkan, taman yang mendamaikan. Di taman inilah Yesus menyampaikan kepada murid-murid sebelum dia pergi berdoa, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus ini terkait dengan Yesus sebagai manusia insani. Dia merasa begitu sedih, mau mati rasanya. Kata-kata Yesus ini tidak ditanggapi secara positif oleh 3 murid Yesus.
Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah 3 orang yang begitu dekat dengan Yesus. Bahkan terhadap Yesus, maka 3 murid ini pernah menyampaikan komitmen-komitmen yang sangat kuat. Seperti yang juga dapat dibaca di dalam ayatnya yang ke-39, perkataan Petrus. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Jadi pada saat Yesus memperhadapkan mereka pada pernyataan-pernyataan bahwa ada satu waktu bahwa mereka akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Bahkan kehidupan mereka menjadi taruhan karena mengikut Yesus. Tetapi Petrus secara gamblang, dengan spontan, dia mengatakan bakal orang lain bisa goyah tetapi dia tidak. Ataupun terhadap kedua bersaudara, Yakobus dan Yohanes, yang pernah meminta kepada Yesus untuk bagaimana supaya kelak mereka boleh duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan, apakah kamu dapat meminum cawan yang harus kuminum? Dan juga dengan spontan mereka katakan dapat. Pribadi-pribadi yang kedengarannya memiliki komitmen yang kuat untuk bersama Yesus dalam segala situasi. Tetapi dalam bacaan ini, bahwa ketiga murid ini tidak memiliki kepekaan sedikit pun terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh Yesus. Bahkan sampai Yesus sudah mengemukakan bahwa dia sangat sedih, mau mati rasanya. Apakah perkataan Yesus ini bagi murid-murid ini bertolak belakang dengan realita dari setiap apa yang mereka lihat melalui perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan? Di mata mereka dengan jelas melihat bagaimana perkara-perkara besar, keajaiban-keajaiban besar. Bahwa orang yang buta dicelikkan, boleh melihat. Yang tuli boleh mendengar. Atau yang bisu boleh bicara. Yang timpang boleh berjalan dan melompat. Yang sakit dengan macam-macam penyakit boleh disembuhkan oleh Yesus. Bahkan yang mati sekalipun dapat dibangkitkan. Dengan mujizat-mujizat yang besar. Bahwa mereka menyaksikan bagaimana Yesus memberi makan terhadap begitu banyak orang dengan makanan yang terbatas. Dan segala perkara-perkara yang telah diperlihatkan pada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Getsemani adalah taman yang indah, berubah menjadi panggung kesengsaraan. Getsemani adalah panorama suasana taman yang menyejukkan, berubah menjadi suasana di mana Yesus mengalami kepedihan yang berat. Bahkan taman di mana biasa mereka bersama, berbagi satu terhadap yang lain, kini menjadi taman yang sepi. Bahwa di sana tidak ada kepedulian.
Di sana tidak ada kebersamaan. Di sana hanya ada acuh tak acuh. Bahkan taman yang indah berubah menjadi panggung pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, salah satu murid Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus dibiarkan bergumul sendiri. Sebagai manusia insani ini berat bagi Yesus. Dalam doa yang sama, 3 kali Yesus menyampaikan doa kepada Bapa. Sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Yesus manusia insani yang mengalami beban yang sangat berat. Dia berseru kepada Bapa supaya kiranya jika mungkin cawan, derita boleh lalu daripadanya. Yesus sebagai manusia insani, sebagai anak terhadap Bapa, maka ternyata inilah realita kehidupan manusia yang diwakilkan kepada Yesus, bahwa kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah. Bahkan kehendak Allah berbeda dengan kehendak manusia. Dan Yesus menyadarinya. Dia perlu menempatkan kehendak ilahi di atas segala kepentingan dan kehendak manusia. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu ya Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu sengsara, minggu-minggu di mana kita diajak untuk memahami, mengerti tentang bagaimana karya Tuhan Yesus. Dia rela menderita. Dia menderita bukan karena dia bersalah. Dia sengsara bukan karena dosanya. Kita belajar bagaimana Yesus rela memberi dirinya, mempersembahkan tubuh dan kehidupannya. Dia rela menjadi bagian kehidupan umat Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa. Yesus yang mewujudkan solidaritasnya. Dia begitu peduli. Dia bersimpati dan berempati terhadap manusia dalam rangka mewujudkan kepedulian kasih Allah yang besar terhadap manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu sengsara, berefleksi dan belajar dari cara hidup Yesus. Mari kita membangun komitmen untuk bersimpati, berempati dengan sesama. Karena itulah misi Yesus dan harus menjadi misi kita. Misi umat yang diselamatkan. Misi gereja. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjalani hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita berani berkata menjadi pengiring Kristus. Aku mau ikut Yesus. Berarti kita harus berkomitmen untuk hidup melakukan kehendaknya. Membangun kepedulian dengan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita tidak luput dari berbagai persoalan hidup, tantangan dan pergumulan, bahkan penderitaan. Bahwa tidak mungkin kita akan mengatakan atau kita punya cita-cita, punya impian bahwa hidup kita tidak akan pernah diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Benar bahwa di dalam Kristus
kita menikmati begitu banyak karya-karyanya yang membahagiakan, yang mensukacitakan, karya-karya Allah yang menghidupkan dan yang menyelamatkan, yang membuat kita memiliki pengharapan yang sangat kuat, bahwa kita tidak memiliki kekecewaan mengiring Kristus karena Dia kaya dengan segala sesuatu dan Dia berikan bagi setiap orang yang dikasihinya, termasuk saya dan saudara-saudara. Tetapi saudara-saudaraku, ada sisi lain yang harus kita mengerti dari realita kehidupan kita, bahwa persoalan, pergumulan, dan penderitaan tidak dapat kita elakkan dari kehidupan ini. Saudara-saudaraku, jangan kita seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Mari kita memiliki komitmen bersama bahwa baik kita yang menikmati anugerah keselamatan, tapi kita rindu supaya orang lain juga menikmati apa yang Tuhan taruh atas kita. Siapapun dia, tanpa memandang latar belakang, tetap menjadi alamat kasih karunia Allah. Jangan biarkan sesama kita bergumul sendiri. Jangan biarkan orang lain bergumul sendiri menghadapi kenyataan-kenyataan pahit. Sesama kita membutuhkan kita. Orang lain membutuhkan kita. Maka melalui firman ini, mari bangun kepedulian. Bangun solidaritas. Tampilkan rasa simpati dan empati kita terhadap siapapun. Ini bagian dari jawaban iman kita untuk menunaikan amanat Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang ditebus. Begitu banyak persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Termasuk apa yang sedang menjadi pergumulan dunia. Permasalahan global dengan COVID-19. Dengan virus corona yang merajalela di begitu banyak negara sekarang ini. Termasuk di tengah bangsa kita. Bahkan termasuk di daerah Sulawesi Utara, di kota Manado. Sebagai manusia yang lemah dan terbatas, kita memang dapat mengalami kesulitan untuk melihat persoalan-persoalan ini. Kita memiliki keterbatasan untuk memahami keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa di beberapa tempat ada begitu banyak orang yang sekarang sedang menangis, sedang merintih, sedang sedih, mau mati rasanya. Bahkan ada yang sudah mati, meninggal karena persoalan dan cara khusus karena masalah yang serius ini. Kita memang sekarang banyak tinggal di rumah. Banyak tinggal di tempat. Kita sudah jarang keluar rumah. Sudah jarang berinteraksi dengan orang lain. Karena memang dalam rangka memutuskan tali rantai berkaitan dengan virus ini. Salah satu solusi yang begitu jitu adalah bagaimana kita menjaga jarak kontak fisik dengan semua orang. Tetapi saudara-saudara, dari tempat di mana kita tinggal, dari tempat di mana kita berada, masih ada kekuatan yang sangat besar pada kita untuk mewujudkan rasa simpati dan empati kita terhadap sesama yang sedang bergumul,
yang sedang menderita, yang sedang sakit dan yang sedang berduka cita. Atau yang sekarang ini sedang sekarat, yang hampir mau mati rasanya seperti kata Yesus. Kita percaya saudara-saudara, Allah kita di dalam Yesus Kristus yang telah menderita, yang telah berkarya, bahkan yang telah menebus dosa kita, dan yang kemuliaannya tidak dapat dibandingkan, disetarakan dengan kemuliaan dan kebesaran dari kuasa manapun. Bahwa kita yakin Dia ada di segala tempat dan waktu. Kuasa ilahi tidak bisa dibendung dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah kesempatan pada kita. Sekalipun kita berjauhan dengan orang lain, termasuk bagi sesama kita yang sedang bergumul. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita berkomitmen, kita datang kepada Tuhan. Kita rindu supaya Tuhan memakai kita dengan cara Tuhan. Dan mari kita dengan hikmat sorgawi menjadi berkat, bagian dari cara kita untuk mempersembahkan kehidupan kita menjadi bagian kehidupan sesama kita. Jangan biarkan orang lain bergumul sendiri. Saudara-saudaraku, Getsemani adalah taman yang indah, yang berubah menjadi panggung sengsara dan panggung pengkhianatan. Mari saudara-saudara, kita yang menikmati berkat Tuhan, berkat ilahi, berarti kita ada dalam taman sukacita. Taman di mana Tuhan mengaruniakan kita kebutuhan makan dan minum. Taman di mana Tuhan sediakan kita pekerjaan, suasana bersama keluarga, suasana bersama teman, suasana dalam persekutuan berjemaat, suasana di mana kita boleh menikmati kehidupan bersama sebagai bangsa. Saudara-saudara, jangan ubah suasana ini dengan suasana di mana kita tidak peduli. Dan apalagi kita ubah dengan suasana pengkhianatan. Tuhan kiranya akan menolong kita. Bahwa percayalah, seperti Yesus yang oleh kuasanya telah bergumul, bahkan telah mempersembahkan hidupnya. Sehingga derita, maut dan kematian boleh berlalu. Kita yakin badai apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita yakin sambil tentu kita mawas diri, berjaga-jaga, sambil kita tetap menjaga kebersihan diri, tetapi juga kita tetap berdoa, tetap menjadikan Tuhan pertama dan terutama dalam hidup ini. Badai apapun, tantangan apapun, derita seberat apapun, kalau bersama dengan Tuhan, pasti berlalu. Tuhan kiranya akan menolong kita di masa-masa bergumul ini. Jangan jauh dari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, sambil berjaga, sambil mawas diri. Komitmen iman kita kepada Tuhan harus menjadi bagian kita. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Dan lakukanlah kiranya segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, supaya dari apa yang kita lakukan, Tuhan dipermuliakan dan banyak orang turut diberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
Karena Engkau mengaruniakan kami kehidupan, kesempatan yang daripadanya Engkau kehendaki, agar kesempatan hidup ini kami gunakan bukan untuk kepentingan dan kesenangan diri kami, tetapi juga harus menjadi bagian kehidupan orang lain. Sebagaimana yang Engkau ajarkan, karuniakan kami kepekaan untuk memahami tentang apa kehendak-Mu dan apa yang terjadi di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, oleh kerja Roh-Mu yang kudus, kami menjadi umat-Mu yang terus berkomitmen dengan Tuhan, sekalipun kami harus berhadapan dengan tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Pakailah kami Tuhan, selagi kami hidup. Pakailah kami, selagi ada kesempatan. Kami rindu supaya Tuhan pakai kami, menjadi alat-Mu yang kecil, untuk melakukan perkara yang besar. Karena Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang besar kuasanya. Doa kami untuk semua orang yang sedang bergumul, sedang menderita, termasuk mereka yang sedang menderita karena sakit virus corona. Kami jangkau dengan doa dari tempat di mana kami ada. Bah Tuhan, tolonglah kiranya jamahan Tuhan menjadi bagian mereka. Memberkati pemerintah yang juga terus bergumul dan melakukan upaya-upaya dalam rangka pemulihan terhadap persoalan ini. Tuhan memberkati para medis, biar Tuhan memberi hikmat atas mereka. Roh ketabahan dan roh kesabaran dikaruniakan bagi mereka untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Terima kasih Tuhan, bentengilah kami semua. Jauh-jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Lindungi kami Tuhan, dan selamatkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang besar akan menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati.